البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita merajaah tadi pembahasan kemarin, sekarang kita masuk pada poin yang ke 388. Kam anwa'ut taqadir. Berapa jenis takdir-takdir itu? Setelah kita mengetahui tentang diwajibkannya beriman terhadap takdir, yang merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Nah, ada berapa jenis takdir itu? Wal jawab arba'ah, ada 4. Al-awwal takdirun azaliyun. Yang pertama takdir azali, yaitu takdir qabla khalqis samawati wal ardi bi 50 alf sanah. Takdir yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan sebelum penciptaan langit dan bumi sejarak 50.000 tahun. Ini dinamakan takdirun azali dan mencakup semua takdir-takdir dari hamba Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Tidak ada yang terluput. Apa dalilnya? Wa dalilu hadits Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sanah. Qala wa 'arshuhu 'ala al-ma', rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir-takdir al-khalaiq, yaitu keseluruhan para makhluk. Takdirnya telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan kapan? Qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah. Sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi sejarak 50.000 tahun. Qala wa 'arshuhu 'alal ma', dan 'arsy Allah Subhanahu wa taala itu di atas air. Bukan berarti kemudian ikhwan, berarti di bawah terbayang pada benak seseorang bahwasanya di atas air berarti di lautan, tidak. Kemudian di bawah, di permukaan bumi ini semuanya penggambaran yang batil yang tidak boleh muncul. Kapan saja muncul, ikhwan harus segera membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena tidak diperbolehkan menggambarkan kaifiyah suatu perkara dari perkara-perkara ghaib yang kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Dalam hadis ini secara jelas bahwasanya takdir azali. Nah, itu dituliskan sebelum penciptaan langit dan bumi sejarak 50.000 tahun. Kemudian yang kedua, takdirun umri. Takdir umur. Hina ukhidal mitsaq wa 'inda takhliqin nutfati fir rahim. Yaitu takdir yang dituliskan tatkala diambil perjanjian. Semua anak-anak Adam diambil perjanjiannya untuk mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika penciptaan nutfah di dalam rahim.
Mulai apa? Awal penciptaan, perubahan dari apa? Dari sperma dan ovum, sel telur yang terjadi pembuahan. Taib, mulai dari nutfah tersebut, penciptaannya di dalam rahim ini takdir amri. Wa dalilu qauluhu ta'ala, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan tatkala Rabbmu mengambil dari anak-anak keturunan Adam dari punggung-punggung mereka, keturunan mereka, dan mempersaksikan atas diri mereka, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Rabb kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Meminta persaksian dari semua anak keturunan Adam tersebut, qalu bala, dan mereka mengatakan bala, iya. Bahwasanya mereka mengakui kalau Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb mereka. Ini namanya mitsaq, perjanjian yang diambil dari semua anak keturunan Adam. Fala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Taib, hal ini di antara hikmahnya agar kalian tidak mengatakan di hari kiamat kelak, sungguhnya kami tentang perkara ini lalai. Karena sudah diambil mitsaq, sudah diambil perjanjian. Kemudian dalil dari as-sunnah lebih jelas, wa haditsu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan dia adalah as-sadiq al-masduq. As-sadiq ikhwanifillah, yang jujur, al-masduq yang dibenarkan. Dibenarkan dalam artian apa? Allah Subhanahu wa taala kokohkan risalah yang beliau bawa dengan mukjizat-mukjizat. Beliau mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari. Ini 40 hari yang pertama. Sehingga marhalah pengumpulan, sehingga perubahan drastis terasa bagi para wanita kebanyakannya pada kondisi tersebut. Karena memang kondisi apa? Kondisi pengumpulan penciptaan. Tsumma yakunu fi dzalika 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian jadilah di perut ibu tersebut menjadi apa? Menjadi 'alaqah, segumpal darah. Mithla dzalik, selama 40 hari juga. Tsumma yakunu fi dzalika mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi mudghah dengan jangka waktu yang sama pula, 40 hari. Menjadi segumpal daging. Tsumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin. Kemudian di waktu setelahnya, yaitu setelah mencapai 120 hari, 40. Berarti 120 hari, kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh padanya. Wa yu'maru bi 4 kalimatin, dan diperintahkan dengan 4 kalimat. Bikatbi rizkihi, untuk menulis rezekinya. Dan penulisan takdir umri ini akhwanifillah adalah apa? Bagian dari takdir azali. Ibaratnya penyalinan dari takdir yang di sana. Secara mudahnya. Makanya bukan kemudian takdir umri itu adalah awal takdir sehingga mengubah takdir azali, tidak. Tapi semuanya sudah masuk dalam apa? Cakupan takdir azali.
semuanya telah ditulis, tapi kemudian pada setiap umur janin 120 hari dituliskan lagi oleh para malaikat takdir tersebut. Baik. Bikan rizkihi, untuk menulis rezekinya. Wa ajalihi, dan ajalnya berapa lama hidup. Wa amalihi, dan amalan yang dia lakukan. Lihat akhwan. Nah, rizki sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sejak azali, tapi kemudian apa? Disalin. Nah, Allah perintahkan pada para malaikat untuk menulis kembali takdir umur dia dengan rezekinya pada umur dia hidup, ajalnya, amalannya, dan wasyaqiyun aw sa'idun. Nah, apakah dia itu termasuk orang yang celaka ataukah yang berbahagia? Maka kalau permasalahan-permasalahan tersebut sudah ditulis, akhwan, nah, maka kewajiban bagi kita adalah untuk beriman, kemudian menempuh sebab yang dibimbingkan oleh syariat, karena kita tidak boleh kemudian diam saja dengan alasan menunggu takdirku. Aku tinggal menunggu takdirku. Dalam mencari rezeki, duduk diam saja di rumah, aku menunggu takdirku. Nah, ini tidak betul. Kenapa? Karena takdir kita tidak kita ketahui. Sehingga kewajiban kita adalah beramal dengan apa yang kita ketahui, yaitu ketika seseorang menginginkan rezeki, ya dia berusaha menempuh jalan-jalan yang nampak, jalan-jalan yang nyata, dengan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Fawalladzi la ilaha ghairu, maka demi zat yang tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Demi zat yang jiwaku, atau demi zat yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia, sungguhnya salah seorang di antara kalian betul-betul dia beramal dengan amalan penduduk surga. Di sini inna kemudian dikuatkan lagi dengan lam, pada kata la ya'malu dinamakan lam apa ini, rifi, lam muzahlaqah. Baik, untuk semakin menguatkan, karena asalnya adalah lam taukid yang ada di depan. Jadi sesungguhnya salah seorang di antara kalian betul-betul akan beramal dengan amalan penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira', sampai jarak antara dia dengan surga itu tersisa 1 dhira' saja. Tapi apa? Fayasbiqu 'alaihi alkitab. Penulisan takdir di dalam Alkitab telah mendahului dia. Dalam artian dia dituliskan menjadi penduduk yang celaka atau hamba-hamba yang celaka dengan masuk ke dalam neraka. Maka fayamalu bi'amali ahlin nar, di akhir kehidupannya dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, kemudian dengan sebab itu pun dia masuk ke dalamnya. Karena memang amalan tidak berhenti ketika kita umur 30, 40. Tapi amalan dituntut sampai akhir hayat kita. Dan keistiqomahan seseorang sangat menentukan untuk dia bisa husnul khatimah. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Dan sebaliknya, sungguhnya betul-betul salah seorang di antara kalian akan beramal dengan amalan penduduk neraka, sampai-sampai tidak tersisa antara dia dengan neraka itu kecuali 1 dhira'. Diibaratkan sudah sangat dekat untuk masuk ke dalam neraka. Tapi apa?
tapi fayasbiqu alaihi alkitab. Tapi kitab penulisan takdir mendahului dia. Dia telah ditakdirkan untuk menjadi penduduk surga, maka sebelum mati pun fayamalu bi amali ahli jannah, dia beramal dengan amalan penduduk surga, fayadkhuluha, sehingga dia masuk ke dalamnya. Dan hadis ini hadis yang agung. Yang padanya kalau seseorang mau mengambil ibrah, mengambil pelajaran, maka akan membuahkan kekhawatiran dalam diri kita, bisakah kita istiqamah? Yang tentunya kekhawatiran yang benar diiringi dengan usaha dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan semakin memohon kepadanya agar bisa istiqamah dan husnul khatimah. Karena memang perkara husnul khatimah perkara yang sangat kita harapkan. Sebagaimana sebaliknya, su'ul khatimah adalah perkara yang paling kita khawatirkan. Sufyan Ats-Tsauri dikatakan akhwani fillah baka lailan baka lailan ila sabah. Beliau menangis sepanjang malam sampai sampai subuh. Maka ditanya, lima tabki. Kenapa engkau menangis? Dan dia menjawab, innama abki khaufan min su'il khatimah. Hanyalah aku menangis karena takut dari su'ul khatimah, atau kama qala rahimahullahu ta'ala. Karena takut, khawatir su'ul khatimah. Ini keadaan mukmin. Sehingga dengannya dia senantiasa memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqamah. Dia istiqamah dan mati di atas agama Allah Subhanahu wa taala yang hak. Ini takdir umur. Jadi ketika umur berapa dituliskan lagi. Ketika umur berapa Wahyu? 120 tahun, 120 hari. Janin berumur 120 hari mulai dituliskan kembali takdir umurnya. Makanya dari situ dibangun banyak padanya hukum. Seperti misalnya ketika keguguran setelah umur itu, maka dia disikapi seperti Seperti manusia yang sudah melihat dunia ini. Kenapa? Karena sudah ditiupkan roh padanya, sehingga disolati, dikafani, dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Demikian pula hukum-hukum yang lain yang berhubungan dengan anak, maka ketika telah ditiupkan roh padanya, ya dia hukumnya tayyib, seperti hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah keluar dari perut-perut ibu mereka. Walaupun pada beberapa perincian ada perbedaan. Sekarang takdir yang ketiga, at-takdirul hauli. Takdir tahunan. Takdir tahunan yang dimaksudkan adalah penulisan takdir kembali fi Lailatul Qadar, pada malam Al-Qadar, di bulan Ramadan. Dituliskan kembali Wa dalilu qauluhu ta'ala, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Allah Subhanahu wa taala katakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an tersebut pada malam yang diberkahi, yaitu pada Lailatul Qadar. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kami adalah memberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Maknanya, ikhwan, fiha yufraqu kullu amrin hakim.
ay fiha yuqda wa yufassal minal lauhil mahfuz ilal katabah minal malaikah kulla amrin hakim minal ajali wal arzaki fi tilkas sanah wa ghairi dzalika mimma yakunu fiha ila akhiriha la yubaddal wa la yughayyar. Nah, berarti apa? Fiha yufraqu kullu amrin hakim, yaitu maksudnya pada malam tersebut, yaitu di Lailatul Qadar, ditetapkan dan diperinci lagi, dipisahkan, disalin dari Lauhil Mahfuz kepada apa? Malaikat-malaikat penulis, ya, penulis takdir. Semua perkara-perkara yang telah ditetapkan, baik berupa ajal atau rizki-rizki pada tahun tersebut, mulai dari malam itu sampai tahun berikutnya di Lailatul Qadar berikutnya. Ini takdir tahunan, kawan. Kemudian yang keempat, at-takdirul yaumi. Takdir harian, wa dalilu qauluhu ta'ala yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Meminta kepadanya siapa saja yang di langit dan bumi, kulla yaumin huwa fi sya'n, setiap harinya, huwa yaitu Allah Subhanahu wa taala fi sya'nin, pada suatu perkara, yaitu apa? Perkara-perkara yang berhubungan dengan pengaturan jagat raya ini. Yu'izzu wa yudhil wa yu'ti wa yamna. Mana yang akan dimuliakan, mana yang akan dihinakan, mana yang akan diberi, mana yang akan ditahan pemberiannya, dan seterusnya. Ini setiap harinya, Pak. Baik. Dari sini para ulama mengambil istinbat fiha yufraqu kullu amrin hakim, bahwasanya di hari tersebut ditetapkan apa yang terjadi pada hari itu. Nah, menjadi mulai dari azali, kemudian umri, kemudian apa? Hauli dan yaumi. Ini ada faedah berhubungan dengan apa? Sisi-sisi kehidupan kita, ya, Pak. Allah Subhanahu wa taala dari permasalahan penulisan takdir ini, di mana telah dituliskan semuanya di Lauhil Mahfuz, kemudian perlu disalin lagi. Allah perintahkan untuk disalin lagi untuk setiap umur 120 hari dari janin dituliskan kembali. Kemudian setiap tahunnya dituliskan kembali. Setiap harinya ada penulisannya. Pengajaran pada kita, akhwan, untuk apa? Untuk perkara yang penting. Perkara yang penting untuk apa? Untuk diulang-ulang. Mulai dari kitab induknya, kemudian apa? Diperinci di kitab yang lain dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu seandainya mencukupkan dengan yang di Lauhil Mahfuz. Nah, kalau Allah menghendaki itu cukup. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetapkan keempat jenis takdir ini. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.